Penyebab gagal ginjal pada anak masih diselidiki, benarkah faktor obat sirup menjadi penyebabnya? Dan langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan orang tua? Kami akan bahas bersama dengan Guru Besar Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil, serta epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi BPOM namun tidak memberikan respon hingga saat ini. Kita sapa dulu Prof. Kusnandi dan Mas Diki Budiman. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ya, saya ke Prof. Kusnandi terlebih dahulu ya. Prof, yang jelas informasi ini membuat orang tua ketar-ketir. Yang ingin kita ketahui, apa yang harus kita antisipasi? Apakah obat sirupnya, apakah ada virus-virus tertentu yang bisa menjadi sosialisasi untuk orang tua? Ya, jadi sesuai sama anjuran Kemenkes, kita jangan pakai obat sirup dulu, ya obat panas sirup. Ya, seperti itu. Kita ganti sama tablet aja yang biasa digunakan, nanti kita dipuyarkan gitu. Jadi minta sama dokternya. Ya, jadi dokter kan sekarang dilarang untuk memakai obat-obat sirup. Ya kita ikutilah ya sampai penelitian ini selesai. Nggak lama kok penelitian ini, apakah betul atau tidak, itu kan lagi diteliti oleh Badan POM dan Kemenkes. Kita ikut aja, karena Kemenkes sama Badan POM itu gunanya untuk melindungi masyarakat, ya kan izinnya ada di beliau, ada di Badan POM, jadi kita harus ikut ya, karena dia maksudnya supaya orang aman lah masyarakat Indonesia ini. Jadi kita ikuti. Jadi kalau sekarang jangan pakai sirup, ikuti, jangan pakai sirup. Sedang diteliti. Nanti kalau udah dibilang udah oke, bukan ya kita hanya ikuti. Obat sirup, termasuk juga multivitamin yang sifatnya sirup, begitu ya? Iya, termasuk multivitamin, obat batuk, antibiotik, penurun panas, ya jangan. Karena kita ikutin aja apa kata pemerintah, karena dia akan melindungi kita, rakyat Indonesia gitu. Percaya aja lah gitu loh ya. Nah, saya bukan ahli ginjal ya, tapi kita ikuti karena masyarakat itu harus dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi ibu-ibu kalau umpamanya buang air kecil anaknya kurang, itu cepat-cepat berobat ke dokter yang biasa dihubungi atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya tanda-tandanya kan pipisnya mulai berkurang kalau ada gagal ginjal. Ya, Prof. Kusnandi, kalau dari penjelasan medis sebetulnya apa yang menyebabkan seorang anak bisa mengidap penyakit gagal ginjal akut? Oh banyak ya, bisa karena infeksi atau karena penyakit lain, bisa oleh karena keracunan apapun. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi bukan etilen glikol aja gitu ya. Apapun itu bisa. Makanan-makanan tertentu juga bisa ya, Prof? Makanan yang biasa ya enggak lah. Kalau makan daging ayam enggak ya. Gitu ya. Biasa itu ya. Tapi campuran-campuran tertentu itu yang enggak boleh ya. Campuran obat. Ya, kita ke Mas Diki. Mas Diki, kita juga ingin tahu sebetulnya sumber penyakit ini dari mana? Karena ini masih misterius, belum ada penjelasan yang komprehensif mengenainya. Namun belakangan Menkes menyebutkan obatnya sudah ditemukan dari Singapura begitu. Apa yang bisa disampaikan kepada publik mengenai hal ini? Ya sekali lagi kan tadi sampaikan Prof ya, bahwa kita harus menunggu hasilnya ya, karena begitu banyak potensi yang bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Dari sisi epidemiologi saja ada 3 ya yang bisa. Dari nosokomial, ya berarti kan ada di rumah sakit nih. Ini jadi gagal ginjal sebenarnya hal yang dalam tanda kutip biasa ya. Cuma ini jumlahnya yang nggak biasa ya, dan juga penyebabnya. Kedua, community acquired. Jadi di komunitas. Nah, dalam konteks saat ini dugaan kuat ini terjadi di komunitas. Komunitas berarti ada konsumsi yang dilakukan di komunitas ya. Ada tadi disebutkan obat. Dan terakhir adalah karena memang kondisinya yang sudah kritis si pasiennya ya, itu jadi secara epidemiologis saja 3 itu. Nah, dalam konteks ini meskipun kita sudah tahu ini kemungkinan terjadi di komunitas, nah namun kalau bicara penyebab itu karena begitu beragam, meskipun sekarang pemerintah sudah menyampaikan ada tadi himbauan yang harus diikuti. Kalau nanti belakangan masih ada, nah tentu itu yang juga harus terus ditelusuri. Makanya dalam konteks ini sebetulnya dari sisi merespon wabah, saya mengusulkan bahwa karena secara indikator kriteria
kejadian luar biasanya sudah terpenuhi, itu yang akan membantu sebetulnya dalam proses ini ya. Bukan menjadi kejadian luar biasa menjadi masalah, wah jadi situasinya berat banget ya. Ya enggak juga, bahkan sebenarnya KLB itu levelnya di bawah wabah loh, KLB itu. Jadi satu situasi yang akan membantu koordinasi ya, antara pusat dan bahkan bisa membantu daerah-daerah yang terbatas kemampuannya untuk melakukan investigasi gitu. Jadi ini yang saya kira apalagi kalau bicara konteks daerah-daerah di luar Jawa Bali yang bicara merujuknya saja dia perlu upaya tambahan ya, apalagi kalau di pulau merujuknya misalnya ke Makassar yang harus dengan penerbangan itu, kalau nggak ada dana dan nggak ada regulasi yang membantu mereka untuk mencairkan dana untuk merujuk itu, ya tentu akhirnya berakibat pada kondisi pasien. Jadi ini ya, sekali lagi kondisi ini juga dalam sejarah, ini kan bukan hal yang pertama di dunia. Itu tidak ada yang juga lebih dari setahun itu. Ini biasanya dalam momen-momen tertentu ya. Artinya prediksi saya juga mungkin paling lama 3 bulan ke depan juga sudah bisa kita atasi. Dengan catatan bahwa kita segera melakukan identifikasi tadi ya, untuk menemukan penyebabnya. Baik Pak Diki dan Prof. Kusnandi dan pemirsa, kita simak terlebih dahulu pernyataan Agustina Melani, ibu dari Nadira Azea Almaira, yang anaknya meninggal dunia karena gagal ginjal akut setelah mengonsumsi parasetamol. Jadi untuk pembelian parasetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah parasetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu, cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum parasetamolnya, selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun, tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu, yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Dokter mengatakan ureumnya sudah 3 angka. Yang seharusnya di 50, sekarang ureum Melody sudah di 182. Ureum Melody sudah 182. Sedangkan kreatinin Melody yang katanya kalau untuk di anak itu seusianya 0,5, tapi kreatinin Melody sudah 8,4. Jadi artinya ureum dan kreatininnya sudah sangat tinggi dan itu sudah gagal ginjal. Dan dia memang dirujuk dalam laporannya itu, setahu kami itu gagal ginjal akut. Ya, Profesor Kusnandi, apa ciri-ciri anak mengalami gagal ginjal akut dan apa yang harus segera dilakukan orang tua jika mengetahui anaknya mengalami ciri-ciri tersebut? Ya, kalau biasanya pucat, kurang buang air kecil. Tapi biasanya gagal ginjal akut itu, dia itu penyakit dasarnya apa sih gitu. Selama ini berobat kemana aja dan sakit apa. Jadi kita bisa memperkirakan selama ini makan obat aja. Jadi itu semuanya tuh biasanya itu pelan-pelan, nggak mungkin langsung akut, nggak. Pelan-pelan jadi lama-lama ginjalnya rusak, lama-lama jadi akut gitu, mendadak. Tapi sebetulnya itu udah ada kerusakan pelan-pelan daripada ginjalnya, ya, sehingga pipisnya jadi berkurang seperti itu. Ya, jadi gejala ginjal akut ya kurang pipis ya gitu ya.
Tapi biasanya ada gejala-gejala lain, mata bengkak, ya, oleh kena proteinnya kurang, ya, kena ya macam-macam tergantung penyebab penyakitnya lah begitu ya. Jadi nggak sesederhana itu kita bisa bilang bahwa ini gagal ginjal akut disebabkan oleh paracetamol, nggak begitu gitu loh. Banyak hal yang menyebabkan seperti itu. Jadi jangan semuanya disalahkan paracetamol. Ya. Tapi sekali lagi bahwa sekarang kita harus ikut apa kata pemerintah, jangan makan paracetamol yang sirup dulu gitu sampai penelitian itu berlangsung. Oke, saya ke Mas Diki. Mas Diki, kalau demikian kan insting orang tua itu selalu memberikan yang terbaik secepat mungkin kepada anaknya kalau sakit begitu. Kalau tadi disebutkan obat puyer, itu pun kalau bisa ketemu dokter gitu ya. Nah, zaman sekarang kan apalagi musim seperti ini anak-anak gampang sakit, apalagi pandemi masih ada di mana-mana. Menurut Anda apa yang penting menjadi hal yang untuk dicermati oleh orang tua? Ya, kita tahu ya situasi saat ini dengan di tengah pandemi ini tentu membuat kondisi anak juga rawan, ya, apalagi di bawah 5 tahun kan memang belum eligible untuk vaksin ya. Nah, di sini juga peran kita orang dewasa ya yang merawat, apalagi kalau yang merawat anak itu kan tidak selalu orang tua masalahnya ya, ada juga yang membantunya. Nah, ini tentu yang sekali lagi kita masing-masing evaluasi ya, introspeksi ya. Karena kalau tidak yang bisa memberikan akses obat ini pada anak kan bisa bukan hanya orang tuanya, tapi ya kalau di caregivernya gitulah kalau di luar ya istilahnya. Nah ini yang juga harus literasi ini menjadi penting. Karena prinsipnya dalam setiap kejadian wabah seperti ini, aspek prevention atau pencegahan kan itu yang diutamakan. Nah sekali lagi status KLB itu membuat awareness banyak pihak itu akan meningkat. Termasuk di situ ada dalam turunan KLB itu ada literasi atau strategi komunikasi risiko yang juga pada gilirannya ini akan mengedukasi masyarakat dalam hal ini orang tua bagaimana tentu pertama mencegah anak tidak terinfeksi karena kalau tidak sakit kan nggak akan perlu obat. Kedua juga sebenarnya literasinya dua pihak ya, masyarakat dan juga tenaga kesehatan. Karena begini ya, coba contoh sederhana, saya di Australia ya, kalau saya sakit sampai demam begini pun saya tuh nggak dikasih obat ya. Di Australia mereka tahu saya dokter juga nggak dikasih obat. Jadi karena ini yang harus mulai juga kesempatan untuk kita edukasi pada publik ya, bahwa ada tahapan-tahapan tentu dari situasi klinis atau gejala itu yang memang belum memerlukan intervensi obat ya. Kemudian kalaupun misalnya ini kita lihat nih apotek, kita juga harus mulai mengedukasi bahwa membeli obat itu harus atas rekomendasi atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan atau seminimalnya adalah apoteker atau asisten apoteker karena mereka itulah yang tahu ya, kandungan dan juga apakah ini bermanfaat atau tidak. Di luar bahwa misalnya situasi seperti ini tentu dengan literasi ya selain ada yang sifatnya pertolongan pertama secara sederhana ya karena kita kan kita juga ada namanya program fitofarmaka ya obat yang tradisional yang sudah saintifik terbukti gitu. Jadi itu saya kira ini juga kesempatan untuk kita mengedukasi semua pihak ya terkait masalah obat ini ya jangan sampai bebas digunakan. Baik. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog dan juga Profesor Kusnandi Rusmil, Guru Besar Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di iNews Sore.